Tatar adalah suku bangsa di Rusia dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam. Berasal dari padang rumput yang luas di Asia Tengah, mereka telah memainkan peran penting dalam sejarah Rusia, Mongolia, dan wilayah lainnya. Dikenal karena ketahanan dan kemampuan beradaptasi mereka, orang Tatar telah mempertahankan identitas unik mereka, meskipun telah terjadi perubahan politik dan sosial selama berabad-abad. Tatar merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Rusia setelah etnis Rusia. Etnis Tatar mayoritas tinggal di Tatarstan, dengan ibu kota Kazan bagian dari subjek federal di Rusia, juga merupakan pusat budaya dan politik orang-orang Tatar. Sebuah kota yang terkenal dengan perpaduan budaya Tatar dan Rusia yang semarak. Mayoritas etnis Tatar menganut agama Islam sejak berabad-abad lamanya. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui fakta etnis Tatar yang pernah disegani. Seperti apa kehidupan mereka sekarang? Bangsa Tatar berasal dari berbagai kelompok pribumi Asia Utara yang mencapai tingkat budaya tertentu di wilayah utara Altai antara abad ke-4 dan ke-5. Namun mereka ditaklukkan dan diperbudak oleh bangsa Mongol. Istilah Tatar atau Tartar merujuk pada penyebaran berbagai kelompok etnis yang merupakan bagian dari keluarga Turki yang lebih luas. Pada abad-abad yang lalu, semua orang Asia Tengah disebut Tatar dalam masyarakat Eropa. Mayoritas bangsa Tatar beragama Islam Sunni dan minoritas Ortodoks Timur. Tempat tinggal mayoritas bangsa Tatar adalah Rusia, dengan populasi mencapai 7 juta jiwa. Selain itu, populasi Tatar juga tersebar di Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraina, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan Azerbaijan. Terletak di pertemuan Sungai Volga dan Sungai Kazanka, sekitar 800 km di timur Moskow, Kazan juga merupakan ibu kota Republik Tatarstan Rusia yang berusia 1005 tahun. Kazan mirip dengan Roma yang didirikan pada 7 bukit. Nama Tatar mulai muncul pada abad pertengahan di Cina sebagai julukan untuk menyebut salah satu suku Mongol. Tak diketahui dengan pasti apakah Tatar masuk dalam pasukan Genghis Khan yang memporak-porandakan Asia Tengah, Timur Tengah, sampai Rusia itu pada abad ke-12. Yang pasti mereka sudah menempati wilayah antara Sungai Volga dan Sungai Kama sebelum datangnya serbuan bangsa Mongol. Mereka berasal dari suku-suku nomaden yang menguasai padang stepa besar Golden Horde ke kanan Mongol yang membentang antara Laut Hitam, Laut Kaspia sampai ke Siberia. Namun nama Tatar mulai dipergunakan secara resmi setelah kekhanan Kazan didirikan pada 1438 oleh salah satu keturunan Genghis Khan. Namun orang-orang Finnik, sebuah suku dari Eropa Utara, tetap menyebut mereka dengan nama yang sesuai dengan sejarahnya, yaitu Volga Bulgaria, sebuah kelompok masyarakat nomaden di tanah Rusia yang menghuni wilayah antara Sungai Volga dan Sungai Kama. Orang Tatar telah memeluk agama Islam pada abad ke-10 setelah datangnya utusan Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir yang berkuasa di Baghdad, Irak. Setelah mendirikan kerajaan Kazan Khanate, komunitas Tatar yang dikenal sebagai suku dari padang stepa besar itu kemudian mendominasi Rusia selama berabad-abad sehingga tanah Rusia kala itu sempat dijuluki dengan Tartaria. Mereka termasyhur dengan reputasi sebagai penunggang kuda yang luar biasa. Sejak memeluk Islam, orang Tatar atau Volga Bulgaria sudah mencetak koin perak dengan tulisan Arab. Mereka dikenal sebagai pandai besi yang mencetak besi berkualitas tinggi, berdagang komoditas bulu binatang dengan bangsa-bangsa lain di Eropa Timur sampai Timur Tengah. Wilayah yang dihuni bangsa Tatar dikenal memiliki banyak bengkel metalurgi, tembikar, dan kerajinan emas dan perak. Komoditas yang paling terkenal adalah kulit. Karena kualitasnya sangat terpandang, di Asia Tengah dan Persia, kulit terbaik disebut Bulgar. Sebagian besar masyarakat Tatar ketika itu sudah melek huruf. Perpustakaan banyak ditemui di masjid maupun madrasah. Ketika bangsa Slav masih belum mendirikan gereja dan belum mulai menduduki wilayah itu atas nama bangsa Eropa, maka Bulgar sudah mendengarkan bacaan Al-Quran di tepi Sungai Volga dan Kama. Tulis sejarawan Rusia Solovyov menggambarkan majunya peradaban Kazan ketika itu.
Namun kerajaan Kazan Khanate akhirnya mengalami kemunduran karena banyak mengalami pergolakan internal berupa perebutan kekuasaan. Pada tahun 1552, Kazan Khanate akhirnya takluk kepada Kekaisaran Rusia yang didirikan oleh orang-orang Slavik yang berpusat di Moskow. Mulai saat itu, bangsa Tatar mengalami kemunduran di berbagai bidang, baik ekonomi maupun budaya. Aset ekonomi banyak dikuasai orang Rusia maupun orang Tatar pro-Moskow, dan banyak orang Tatar yang berpindah ke agama Kristen. Kaisar Rusia Peter Agung pada awal 700-an memberlakukan aturan diskriminatif yang membatasi kebebasan warga Muslim, terutama bangsa Tatar. Peter bahkan memaksa Muslim Tatar beralih keyakinan menjadi pemeluk Kristen Ortodoks. Aturan diskriminasi itu kemudian dihapuskan oleh Ratu Catherine pada abad ke-18. Bahkan, pada 1770, Ratu Catherine mengizinkan pendirian 2 madrasah. Atas tindakannya menghapuskan aturan-aturan diskriminatif terhadap kaum Tatar, Ratu Kekaisaran Rusia itu sangat dihormati di Kazan. Ada suatu anekdot yang mengisahkan keluhan pendeta Ortodoks atas pembangunan menara masjid yang lebih tinggi dari menara gereja. Menurut cerita, Catherine menjawab, "Aturan saya berlaku di bumi. Apa yang terjadi di langit adalah urusan Tuhan." Pernyataannya tersebut secara tidak langsung mengizinkan menara masjid tetap berdiri. Sejarah kelam Tatar di Rusia. Pada kawasan semenanjung Crimea yang saat ini menjadi bagian dari Rusia, tersimpan luka yang mendalam bagi ingatan orang-orang Tatar yang menetap di kawasan ini. Mereka selalu mengenang dengan hati berat terkait sejarah kelam berupa deportasi tragis yang terjadi pada tahun 1994. Saat itu pemintahan Uni Soviet di bawah kekuasaan Joseph Stalin memaksa orang-orang Tatar untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka, di mana kemudian hampir setengah dari populasi orang Tatar yang berjumlah sekitar 200.000 orang dari berbagai usia dan jenis kelamin diangkut dengan menggunakan mobil ternak menuju wilayah pegunungan Ural dan Siberia. Migrasi ini tidak hanya menjadi pemaksaan fisik, tetapi juga sebuah tragedi pembersihan etnis yang merenggut kesejahteraan dan identitas orang-orang Tatar, di mana mereka dituding dengan tuduhan palsu telah berkolaborasi dengan Nazi Jerman. Ini menjadi sebuah episode gelap yang tidak terlupakan dalam sejarah masyarakat Tatar yang menciptakan luka mendalam yang tersisa hingga hari ini. Namun demikian, dalam 2 dekade terakhir, masyarakat Tatar bersama dengan anak cucu mereka akhirnya kembali dari pengasingan menuju tanah kelahiran mereka. Hanya saja meski kembalinya mereka ke tanah kelahiran merupakan langkah yang positif, tetapi trauma sejarah yang mereka alami masih membayangi kehidupan mereka. Karena itu orang-orang Tatar enggan untuk berada di wilayah kendali Moskow. Hal itu karena Moskow berperan sebagai pusat pengendali pemerintahan Uni Soviet pada era kejayaan dan kekejaman Joseph Stalin. Kenangan akan peristiwa deportasi serta ketidakadilan yang mereka alami di bawah pemerintahan Moskow menjadi bayangan gelap yang sulit dihapuskan. Padahal dulunya bangsa Tatar memegang peran penting sebagai penguasa di wilayah yang kini sebagai semenanjung Crimea. Sejarah panjang mereka dengan Rusia menandai hubungan kompleks yang melibatkan berbagai aspek seperti hubungan dagang, kerjasama, perkawinan, dan persilangan budaya selama berabad-abad. Etnis Tatar merupakan salah satu kelompok etnis berbahasa Turkik yang mendiami sejumlah wilayah di Eurasia. Eurasia adalah istilah yang mengacu pada wilayah membentang di Asia dan Eropa, dan tidak ada batasan geografis yang tegas di antara keduanya. Wilayah ini membentang dari semenanjung Skandinavia di Eropa Utara hingga semenanjung Kamchatka di Rusia Timur, serta dari kepulauan Svalbard di Laut Arktik hingga semenanjung Malaya di Asia Tenggara. Tatar pertama kali muncul pada peta di sekitar tahun 1241 Masehi. Kala itu keturunan dari Genghis Khan bernama Batu Khan melakukan kampanye militer yang ambisius. Dia bersama pasukannya melintasi daratan yang luas, meruntuhkan pertahanan kota-kota dan negara-negara yang mereka temui di wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Selama gelombang serangan Mongol Batu Khan menginvasi berbagai wilayah yang dihuni oleh etnis Tatar seperti Tatar Crimea yang mendiami semenanjung Crimea,
yang kaya akan sejarah. Tatar Volga yang tinggal di sepanjang sungai Volga yang subur dan strategis, Tatar Siberia di Siberia dan Tatar Ural di wilayah Ural, serta Tatar Kazan di ibu kota Kazan yang merupakan pusat administrasi Republik Tatarstan yang merupakan wilayah otonom di Rusia. Meskipun demikian, tidak semua kelompok etnis Tatar bersentuhan dengan gelombang invasi Mongol. Tatar Balkan yang tinggal di wilayah Balkan, terutama di Bulgaria dan Rumania, tidak secara langsung terlibat dalam pengaruh Mongol. Mereka tinggal di wilayah yang berbeda dan tidak terkena dampak invasi secara langsung. Setelah invasi Mongol dan pembentukan kanan Mongol, Golden Horde sejumlah etnis Tatar menyebar dan bermigrasi ke berbagai wilayah. Peristiwa ini segera diikuti oleh awal dari diaspora atau penyebaran bangsa Tatar yang seiring waktu terus berkembang. Pada abad ke-15, bangsa Tatar Crimea mendirikan Kesultanan Crimea di semenanjung Crimea. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan diplomasi di Laut Hitam, dan pada abad ke-20 di bawah kendali Uni Soviet kebijakan kolonial diterapkan di wilayah-wilayah yang dihuni bangsa Tatar. Masa ini dicirikan oleh pembersihan etnis dan deportasi massal di bawah pemerintahan Joseph Stalin. Selama pemerintahan Joseph Stalin, bangsa Tatar menghadapi kondisi yang sulit dan penuh dengan tantangan. Periode ini terutama pada tahun 2020-an hingga pada 1950-an yang ditandai oleh kebijakan-kebijakan represif yang memengaruhi etnis Tatar. Tokoh-tokoh politik, budayawan dan intelektual Tatar menjadi target pembersihan. Selain itu terjadi deportasi massal terhadap etnis Tatar ke wilayah-wilayah terpencil di Uni Soviet. Kebijakan linguistik juga diterapkan oleh pemerintahan Stalin, termasuk pencabutan hak untuk menggunakan bahasa Tatar dalam administrasi publik serta pendidikan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, beberapa negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet meraih kemerdekaan, termasuk Tatarstan di Federasi Rusia. Tatarstan kemudian memperoleh status otonomi yang lebih besar sesuai dengan konstitusi Rusia. Meskipun tetap menjadi bagian dari Federasi Rusia, Tatarstan dapat mengatur kebijakan sendiri dalam bidang bahasa, budaya, serta pendidikan. Kazan yang merupakan ibu kota Tatarstan berkembang menjadi pusat budaya dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Saat ini bangsa Tatar diperkirakan berjumlah sekitar 10 juta jiwa, di mana sekitar separuh dari populasi tersebut, atau sekitar 5 juta orang bermukim di Rusia. Di samping Rusia, komunitas Tatar dapat ditemui di berbagai negara seperti Kazakhstan, Turki, Ukraina, Amerika Serikat, Kirgistan, Cina, dan lain sebagainya. Demikianlah fakta etnis Tatar di Rusia. Terima kasih sudah menonton, dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.